Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Awali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda terkait ratusan kendaraan roda 4 tertahan di jalan akibat longsor yang menutup seluruh badan jalan yang menghubungkan Malang Kediri. Beberapa pengendara harus menunggu hingga 13 jam selama proses pembersihan material longsor. Ini dia liputannya. Antrian kendaraan ini terjadi di jalur Malang Kediri dan juga sebaliknya. Kendaraan roda 4 yang melintas di jalur Malang Kediri ini tertahan dan tidak bisa melintas setelah terjadi longsor di Desa Sukamulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Ratusan kendaraan terparkir di pinggir jalan sejak Selasa malam dikarenakan terjebak beberapa titik longsor di wilayah jalur Provinsi Malang Kediri. Mereka memilih bertahan daripada harus melewati jalur alternatif yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan kecil yang memiliki jalur cukup terjal. Wati salah satunya, wisatawan asal Makassar ini tertahan sejak Selasa malam bersama keluarganya usai berwisata di Ngantang. Mereka bersama keluarga memilih menunggu jalur Malang Kediri kembali dilalui daripada mencari jalan alternatif. Dari Makassar ke Pujon, tapi dari Pujon jalan-jalan ke mana ini? Wisata apa ini namanya? Ngantang. Nah, ini wisata apa Ibu ini? Kafe itu. Wisata kemesraan. Nah, langsung kita lanjut ke Ngantang. Pas dari Ngantang mau pulang kemarin jam 5 terjebak di sini sampai sekarang. Berapa jam Bu terjebak di sini? Dari jam 5 tinggal dihitung berapa jam. Nggak mencoba untuk cari jalur alternatif gitu? Tidak berani karena lewat jalan pintas itu tanjakan tinggi baru berliku-liku. Jadi supirnya tidak berani, terpaksa demi amannya kita menunggu saja. Selain kendaraan pribadi, longsor juga mengakibatkan bus antar kota Malang Kediri juga tertahan selama 13 jam. Menurut Superno, sopir bus Bagong jurusan Malang Kediri, dirinya tidak bisa berbuat banyak selain menunggu proses pembersihan material longsor.
Sebagian penumpang bus memilih bertahan dan sebagian lain kembali ke Kediri dengan menggunakan ojek. Mulai sore, Jam berapa? sore kemarin. Jam paling sekitar jam 7 sore lah. Kan longsornya mulai jam 6. Cuma hujan nggak bisa dikandangi gitu. Kalau nggak hujan mungkin dibersihkan tadi sore. Berhubung hujan, khawatir longsor lagi. Gitu. Tadi mandek sampai pagi tadi baru gitu. Pak, ini bis perusahaan, Pak. Ya. Terus gimana, Pak? Ya, nggak ada apa-apa ya, pokoknya manut. Maksudnya dibebaskan sementara? Oh iya, nggak ada setoran waktu ini, ya, kemarin ya Pak, nggak ada. Terus untuk penumpangnya sendiri, Pak? Penumpangnya, ya ada yang Dioper? Honda dioper ya, panggil anak, suruh jemput anak, terus ada yang ngojek. Saya saja bingung mencari solusi ya, terus gimana. Sebelumnya pada Selasa malam longsor terjadi di Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Longsor yang terjadi di 4 titik ini memutus jalur Malang Kediri. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Perumdam Among Tirto Kota Batu gelar bimbingan teknik perdana bagi pegawainya sebagai upaya standarisasi pelayanan serta tata kelola administrasi umum dan keuangan. Acara diwarnai dengan penandatanganan perjanjian kerja dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Zadim Efisiensi. Guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Perumdam Among Tirto Kota Batu menggelar bimbingan teknis perdana bagi pegawainya sebagai upaya standarisasi pelayanan serta tata kelola administrasi umum dan keuangan. Acara diwarnai dengan penandatanganan perjanjian kerja dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Zadim Efisiensi. Dalam sambutannya, Direktur Perumdam Among Tirto Edi Sunaidi menegaskan, beragam program dan inovasi telah diterapkan di Perumdam Among Tirto untuk meningkatkan layanan prima air bersih bagi warga Kota Batu. Salah satu programnya adalah Among Tirta Digital. Menurut Edi, hingga saat ini jumlah pelanggan Among Tirto mencapai 19.000 pelanggan yang didominasi pelanggan rumah tangga. Dan untuk meningkatkan PAD, Among Tirto tidak akan menaikkan tarif, melainkan survei ekonomi di lapangan dan melakukan penyesuaian pelanggan antara pelanggan rumah tangga dengan pelanggan niaga. Besaran tarif akan disesuaikan dengan golongan antara pelanggan rumah tangga niaga 1, niaga 2, niaga 3 hingga niaga 4, sehingga ada rasa keadilan. Sejatinya bahwa kalau kita mengacu pada Pergub Jawa Timur tahun 2022, itu sudah resmi muncul surat keputusan dari gubernur, yaitu tarif bawah, tarif tengah, dan tarif atas. Tarif bawah kalau kita dengan ketentuan di BDM Batu ini harusnya Rp3.325 harusnya per kubiknya. Ini nggak mungkin saya naikkan karena hari ini tarif kita masih mempedomani tarif tahun 2003 sampai sekarang. Belum pernah ada kenaikan tarif. Hampir 19 tahun kita tidak ada kenaikan tarif. Namun langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BDM? Yang pertama adalah operasi langsung lapangan. Kami bentuk tim operasi survei ekonomi tersebut. Dari situlah kami bisa menentukan status kelas pelanggan sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya misalkan rekening PDAM ini kok rumah tangga 3, ternyata di lapangan kok jadi Oyo, jadi Indomaret, jadi ini mie gajon dan sebagainya. Ya saya rubah, bukan rumah tangga lagi tapi niaga, industri dan sebagainya. Nah itu nanti kita sudah ada kajian teknis dari kawan-kawan Hublang terkait indikator-indikator tentang pelanggan ini mau dikenakan pelanggan golongan apa gitu ya. Itu nanti ada surveinya, termasuk adalah pendapatan ibu rumah tangga, pendapatan kepala rumah tangga, terus dindingnya apa, lantainya apa, punya kendaraan dan sebagainya. Itu sebagai survei ekonomi biar kita menentukan golongan tarif pelanggan ini sesuai fakta ada lapangan, tidak hanya di meja saja, harus fakta di lapangan. Target saya 40 hari selesai acara survei ini, baru nanti kita menentukan kelas pelanggan. Sementara itu, mewakili pemerintah Kota Batu, Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Efisiensi mengapresiasi kinerja Among Tirto yang tahun ini sudah memenuhi target PAD sebesar 2,7 miliar rupiah.
Peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis juga sangat diperlukan terhadap staf dan pegawai di Perumdam Amung Tirto untuk memaksimalkan kinerja serta layanan prima bagi warga Kota Batu, khususnya dalam pemenuhan air bersih. Ada di sini yang sudah ada perjanjian kinerja nanti harus bisa melaksanakan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ini kami mengapresiasi dan menyambut baik sekali, yang khususnya yang kita sudah full cost recovery ini sudah kita bersyukur, patut bersyukur kita sudah mencapai itu. Terus kemudian untuk survei yang peningkatan pelanggan, pelayanan pelanggan, pendapatan dan kepuasan pelanggan ini perlu dirutinkan untuk surveinya. Memang untuk kita agar mengetahui progres perkembangan dari kepuasan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi pelanggan. Terus untuk kenaikan tarif, sebenarnya dari PDAM kita ini sudah beberapa puluh tahun tidak pernah naik. Namun karena kita di masa inflasi ini untuk kenaikan tarif khususnya PDAM kita dihimbau oleh Bapak Menteri Dalam Negeri jangan dulu ada kenaikan tarif karena kita masih rawan inflasi. Karena itu walaupun belum ada kenaikan tarif, tapi kami minta untuk direktur dan jajaran di bawahnya ini bisa inovasi dalam rangka untuk mengejar pendapatan. Jadi tidak harus dengan kenaikan tarif. Jadi sudah kami bangga sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dan jajarannya tadi untuk walaupun tidak ada kenaikan tarif, tapi untuk penyesuaian dengan pelanggan yang tinggi, yang di pelanggan yang usaha, yang industri, ya itu ya. Dari Kota Batu, Akbar Atifi melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai semangat untuk meningkatkan diri dalam beribadah. SMK PGRI 3 Malang bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Kita alhamdulillah dapat sholat 5, akhirnya 5. City Event memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Rabu 1 Maret jam 7 malam. Dipersembahkan oleh Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bronyus kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita penjabat Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, mendorong para petani untuk memiliki produk pertanian yang berkualitas. Sebab jika kualitasnya sudah terpenuhi, maka peluang ekspor hasil pertanian juga akan semakin terbuka lebar. Untuk itu, pemerintah Kota Batu, perwakilan DPRD dan Camat Bumi Aji meninjau salah satu petani mandiri yang bernama Odon Fresh Carrot KWB di Desa Sumber Gondo. Ini adalah pembangunan. Alhamdulillah Bumi Aji ini pembangunannya
Dari tinjauan tersebut yang menjadi catatan yaitu produk-produk pertanian yang berkualitas perlu dijadikan contoh bagi para petani lainnya, di mana dari kunjungan ke Pak Odeng Fresh Carrot diketahui telah berhasil melaksanakan ekspor wortel sejak tahun 2012. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu Heli Suyanto mengatakan seharusnya cold storage ada di tengah pertanian Kota Batu karena punya nilai plus, mulai dari sisi kemandirian hingga tingkat higienis. Selain itu, yang menjadi catatan adalah bagaimana luas area yang kecil dapat menjadi tempat pengelolaan yang tepat. Saat ditanya terkait idealnya cold storage, Heli menjelaskan paling tidak cold storage itu punya kapasitas cukup besar dalam hitungan ton. Salah satu yang ditinjau itu milik Pak Heri Odon, di mana dari hasil tinjauan tersebut diketahui telah mengekspor wortel besar hingga ke Kalimantan. Ditambahkannya, fungsi cold storage itu diharapkan jangan sampai membuang hasil pertanian atau dagangan. Heli Suyanto menyampaikan bahwa pada intinya petani di Kota Batu harus memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan lokal, tempat skala kecil tetapi akses kendaraan pribadi bisa tertata. Dari Kota Batu, Abraham Patrik ATV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Pariwisata Kota Batu berkolaborasi dengan tokoh seniman Kota Batu menggelar kontes Sinden Idola Kota Batu 2023 Semalang Raya selama 3 hari, mulai 27 hingga 28 Februari dan 1 Maret 2023. Kontes berlangsung di Padepokan Gria Santa Dewi, Jalan Rambutan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, dan dibuka secara resmi pada Selasa pagi. Ini dia liputannya kami hadirkan untuk Anda. Dinas Pariwisata Kota Batu berkolaborasi dengan tokoh seniman Kota Batu menggelar kontes Sinden Idola Kota Batu 2023 Semalang Raya selama 3 hari mulai tanggal 27 hingga 28 Februari dan 1 Maret 2023. Kontes berlangsung di Padepokan Gria Sinta Dewi, Jalan Rambutan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, dan dibuka secara resmi pada Selasa pagi. Di antara seniman dan sesepuh Kota Batu yang memperkarasai kontes ini seperti Agung Sinta sebagai pelaku budaya kesenian karawitan sinden, Haryanto sang maestro karawitan, dan Ki Eko Saputro seorang dalang muda sekaligus ketua Pepadi Kota Batu, serta sejumlah seniman musik tradisional Kota Batu. Dalam membuka acara, Agung Sinta menjelaskan bahwa acara ini merupakan komitmen bersama untuk mendorong, memfasilitasi sekaligus sebagai kontribusi untuk Kota Batu sebagai kota wisata yang berkebudayaan. Pesankan kepada yang hadir di sini semuanya tanpa kecuali adalah mari kita bersama-sama melestarikan kebudayaan Jawa ini. Kita tidak boleh melupakan bahwa kebudayaan ini adalah tinggalan para leluhur kita yang sudah berupaya dengan sangat untuk melahirkan kebudayaan ini yang harus kita lanjutkan. Sementara Sintija Agustina Pamungkas, Kabid Kebudayaan Disparta Kota Batu menjelaskan, kontes ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan dengan 2 kategori, yaitu kategori pelajar di bawah 15 tahun dan kategori umum di atas 15 tahun. Kontes ini diikuti oleh 30 peserta Semalang Raya. Menurutnya, tujuan kontes Sinden Idola ini adalah untuk melestarikan budaya, memperkenalkan seni tembang, mengembangkan potensinya, sekaligus upaya untuk pemajuan kebudayaan di Kota Batu. Kontes Sinden Idola ini adalah melestarikan budaya atau mengulik-ulik budaya yang diwarisi oleh pendahulu kita. Yang kedua adalah memperkenalkan seni tembang budaya ini kepada generasi muda supaya tidak hilang oleh tergerusnya zaman ini. Yang berikutnya adalah mengembangkan potensi dan kreativitas dari para sinden yang ada di Kota Batu ini atau masyarakat Kota Batu ini, serta sebagai salah satu upaya Dinas Pariwisata untuk memajukan kebudayaan yang ada di Kota Batu ini. Itu tujuan kami melaksanakan kegiatan kontes Sinden Idola. Diharapkan melalui kontes ini dapat menggugah dan menjaring potensi sinden sehingga dapat menumbuh kembangkan seni karawitan di Kota Batu. Sementara itu, salah satu peserta, Nanda Aulia Budi Pramesti, mahasiswi Universitas Brawijaya, jurusan administrasi ini menjelaskan, memilih menjadi sinden agar lebih beda dengan anak-anak muda sekarang. Menurutnya, kalau bukan anak muda seperti dirinya, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Jawa seperti sinden? Tujuan saya untuk menambah wawasan dalam pembelajaran saya menjadi sinden muda di
Malang niki, Malang dulu aja, belum luas Jawa. Dan sajian di sini terdiri dari Dan motivasinya ingin berbeda dari anak muda yang lainnya, karena biasanya kan anak muda niku dance TikTok, nopo pripun ngoten. Nah, saya ingin berbeda dengan melestarikan budaya Indonesia dengan melestarikan budaya ini dengan ingin berbeda. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita turnamen catur tingkat provinsi diselenggarakan di Kota Malang. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Tahukah Anda apa itu bank konvensional? Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentasi tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank konvensional menggunakan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contoh bank konvensional antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, dan masih banyak lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Ratusan siswa se-Jawa Timur mengikuti turnamen catur antar pelajar di berbagai kota dan kabupaten. Masing-masing peserta memberikan permainan terbaiknya untuk bisa menjuarai kompetisi. Bertempat di Sekolah Tinggi Teknologi Stigma Kota Malang, ratusan peserta turnamen catur berkompetisi menjadi yang terbaik dari berbagai kelas di Stigma Open Turnamen 2023. Terbagi dalam 6 kelas lomba, masing-masing terdiri dari SD Putra Putri, SMP Putra Putri, dan SMA Putra Putri. Perlombaan catur digelar sebagai ajang olahraga melatih keterampilan otak dan strategi dalam pembinaan atlet berbakat usia dini. Seiring dengan visi misi Stigma yang berorientasi pada pengembangan edukasi analitik dan logika berpikir dalam ilmu komputer. Stigma Open Chess Turnamen 2023. Apa itu, Pak? Lomba catur tingkat Jawa Timur untuk pelajar. Jadi ada tingkat SD, SMP, SMA. Jadi di sini ada 6 kategori. Jadi ada kategori SD Putra, SD Putri, SMP Putra, SMP Putri, SMA Putra, dan SMA Putri. Konsepnya di sini turnamen nanti nanti ada ranking 1 sampai ranking 7. Jadi untuk setiap kategori dengan hadiah total itu untuk uang 6 juta, untuk beasiswa senilai 12 juta. Selain itu juga ada
hadiah door prize untuk pelajar yang tidak memenangkan hadiah uang maupun hadiah beasiswa. Sementara peserta mengaku senang bisa berkompetisi dalam lomba kali ini. Selain mengasah skill, juga menambah ham terbang dan pengalaman lewat bertanding dengan atlet tangguh se-Jawa Timur. Karena kita menambah pengalaman. Dari mana? Dari Malang, pernah. Suara? Ya, pernah sekali. Mengusung permainan Open Turnamen akan disaring 7 juara untuk setiap kategori. Pemenang berhak membawa hadiah beasiswa dan hadiah utama 12 juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Ya pemirsa, minuman kelapa muda mungkin tidak asing lagi di masyarakat. Namun kelapa muda yang disajikan dengan cara dibakar dan dicampur berbagai rempah tentu cukup menarik untuk dinikmati. Seperti apa proses dan penyajiannya dengan dibakar yang mulai banyak disukai para penikmat kuliner. Berikut liputan selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda. Kelapa muda selain sebagai pelepas dahaga ternyata banyak memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh, seperti mampu menambah energi tubuh, mencegah dehidrasi, menghangatkan tubuh serta meningkatkan ketahanan tubuh dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Selain airnya sangat enak, juga memiliki tekstur daging degan yang lembut apalagi saat dibakar. Selain itu, sebagian konsumen juga mempercayai khasiat kelapa bakar rempah ini juga bisa menyembuhkan penyakit kolesterol, darah tinggi, hingga mampu menetralkan racun dalam tubuh. Kelapa muda bakar atau degan bakar tidak banyak orang tahu akan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Di sejumlah daerah mungkin sudah banyak dikenal orang, khususnya pecinta kuliner. Untuk menambah manfaat dalam proses pembuatan degan bakar, cukup memakan waktu dan ditambahkan beberapa ramuan rempah dan susu. Saat ini di Kabupaten Malang, tepatnya berada di tepi jalan desa arah menuju wisata Gunung Kawi, yang baru beberapa bulan saja sudah banyak diminati warga setempat. Terdapat warung degan bakar di Jalan Jamuran, Desa Sukodadi 2, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Warung ini didirikan oleh seorang pengusaha jasa las yang mengisi kesehariannya di waktu luangnya dengan memberdayakan istrinya dari berjualan es degan pada umumnya. Kini berinovasi karena kondisi hujan, ia menjajakan degan bakar yang kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh untuk dikonsumsi. Warung tersebut diberi nama Degan Bakar Jamuran. Pemilik warung ini bernama Hermawan yang memiliki ide berjualan degan bakar karena faktor musim hujan yang ia rasa berdampak menurunnya penjualan es degan. Berawal dari hal tersebut, ia berinovasi membuat degan bakar yang diberi rempah berupa jahe, serai, dan susu. Sajian kelapa yang berbeda dari umumnya ini diawali dengan cara dibakar, hingga air kelapa menjadi hangat dan kulit kelapa mudah gosong menghitam. Dari inovasi ini, banyak tanggapan positif, terutama dari pecinta kuliner warga setempat yang merasa mendapatkan khasiat akan imunitas tubuh dari mengkonsumsi degan bakar di warung jamuran ini. Untuk harga di tempat ini sangat terjangkau, hanya Rp12.000, sementara untuk es degan dijual Rp5.000. Degan bakar ini juga bisa dinikmati dengan es batu sesuai selera, tak hanya saat panas saja. Bila disajikan saat hangat, air kelapa muda ini yang ditambahkan sedikit rempah, susu, serta daging di dalamnya cukup membuat rileks dan mampu menghangatkan tubuh. Masih sekitar 3 bulanan. Sebelumnya usaha apa, Pak? Sebelumnya kalau istri saya usahanya jualan es degan, es degan sama jeruk peras. Nah, tiba-tiba kalau idenya buat apa degan bakar ini musim hujan, Mas. Musim hujan kan kalau es degan kan nggak pati laku. Nah, cari ide yang
kasarane ketika rendeng bisa laku lah ya. Iku metimbul pikiran degan bakar. Tapi banyak orang cocok bilangnya anget gitu kan. Seiring proses berjalannya waktu, ia akan terus berinovasi untuk menambah rempah dan varian degan bakarnya, serta berupaya untuk memperkenalkan degan bakar yang banyak dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Kedepannya akan menambahkan campuran berupa gula aren, madu, cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi lainnya. Sebab degan bakar terempah tak sekedar pelepas dahaga, bukan hanya enak dan nikmat, namun juga mampu memberikan banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan prakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 2 Maret 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.